Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, Bapak Asep Rohman STMT. Yang terhormat Ketua Program Studi Teknologi Geologi, Bapak Dr. Insinyur Deni Lumbar Raja SKOM MT. Yang terhormat Dosen Pembimbing 1, Bapak Dr. Adang Saputra SSI KOM MSI. Dan dosen pembimbing 2, Bapak Insinyur Oman Abdurrahman MT. Dan yang saya hormati, para dosen Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, serta yang saya banggakan dan cintai, teman-teman seperjuangan dan Angkatan 2324 sekalian. Dan juga panelis pada seminar progres Pakerin 1, yaitu Saudara Akbar Triwidodo dengan NIM 22131002, mahasiswa Prodi Teknologi Geologi Angkatan 2022. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Putri Rindu Bunga Kasih, mahasiswa Prodi Teknologi Geologi Angkatan 2022, selaku MC untuk membacakan susunan seminar progres kali ini. Di mana yang pertama adalah pengantar oleh dosen pembimbing dengan waktu durasi maksimal 5 menit, dilanjutkan presentasi maksimal 25 menit, kemudian tanya jawab dengan waktu 20 menit, dan penutup maksimal 22 menit. Sebelumnya, saya mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk senantiasa mengatur setting audio dalam keadaan mute, dan pada sesi tanya jawab, nanti hadirin yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau di kolom chat dengan format nama underscore prodi underscore pertanyaan. Eh, untuk hadirin semuanya, mohon mengisi link presensi yang akan di-share di kolom chat nanti. Dan juga sebelum acara berakhir, akan dilaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja. Tentunya kita semua pasti penasaran bagaimana kegiatan Kak Akbar selama periode Prakerin 1 ini. Nah, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Adang Saputra, SSI KOM MSI, selaku pembimbing 1, untuk memandu seminar progres Prakerin 1 Saudara Akbar Triwidodo. Untuk Bapak Adang, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih, Rindu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dalam seminar ini, kemudian pada para mahasiswa yang hadir, ya, juga rekan-rekan lain yang tidak bisa disebutkan. Nah, pada kesempatan ini akan disajikan seminar progres, ya, atau kemajuan dari saudara Akbar Triwidodo, kemajuan Pakerin, ya, di mana dia mengambil judul yaitu peran main infrastruktur tambang dan geoteknik dalam pemantauan kestabilan lereng di PT Pama Persada Nusantara, Distrik Baya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ya. Baik, untuk mempercepat waktu, kami persilakan Saudara Akbar untuk memaparkan hasil progres prakerinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Adang Saputra. Mohon izin Pak Oman, Pak Gemblan. Di sini saya akan memaparkan terkait progres saya praktek kerja industri 1 dengan judul yang saya ambil yaitu peran infrastruktur tambang dan geoteknik dalam pemantauan kestabilan lereng di PT Pama Persada Nusantara Distrik Baya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Perkenalkan, saya Akbar Triwidodo dengan NIM 22131002 dari Program Studi Teknologi Geologi dengan dosen pembimbing 1 saya Bapak Dr. Adang Saputra SSI KOM MSI, dosen pembimbing 2 saya Bapak Insinyur Oman Abdurrahman MT, serta pembimbing lapangan Bapak Hafiz Ramawan ST dan juga Saudara Gibson Gabriel BM. Di sini ada 4 bab yang akan saya bahas, mulai dari pendahuluan, kemudian lanjutkan dengan tinjauan umum, hasil pembahasan berupa kegiatan selama prakerin, dan juga ditutup dengan kesimpulan dan juga penutup. Dilatar belakangi oleh Indonesia dengan negara yang kaya akan hasil bumi, salah satunya adalah batu bara yang menjadi dasar akan banyaknya
perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia, yang mana lingkup kerja di perusahaan pertambangan ini melibatkan berbagai macam aspek, termasuk dari perencanaan tambang, kemudian analisis kestabilan lereng, operasional alat berat, hingga pemantauan dampak lingkungan. Yang mana analisis kestabilan lereng ini merupakan aspek yang sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya longsoran yang mengakibatkan terganggunya proses penambangan. Untuk itu, tujuan dari praktek kerja industri ini yang pertama ialah menjelaskan proses bisnis dalam bidang pertambangan terbuka batu bara di PT Pama Persada Nusantara, menjelaskan budaya kerja di industri pertambangan batu bara di PT Pama Persada Nusantara Distrik Baya, serta dapat terlibat dalam pekerjaan di area proses dan peralatan penambangan batu bara, khususnya terkait dengan geotechnical engineer di tambang terbuka batu bara di PT Pama Persada Nusantara Distrik Baya. Lanjut, informasi perusahaan dimulai pada tanggal 13 Oktober 1972 yang mana UT atau Unit Traktor itu berdiri yang merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk yang fokus pada distribusi alat berat. Kemudian pada tahun 1974, PAMA ini mulai terbentuk sebagai divisi rental di PT UT yang bergerak di bidang proyek konstruksi, pertambangan dan minyak dan juga penyiapan lahan dan juga logging. Pada tahun 1993, tepatnya pada tanggal 27 September, PAMA berubah menjadi perusahaan independen dengan nama PT PAMA Persada Nusantara yang sampai saat ini aktif dalam mengelola berbagai tambang batu bara di Indonesia. Visi dari PAMA sendiri ialah menjadi perusahaan pilihan utama dalam bisnis pertambangan energi dan terintegrasi vertikal melalui sumber daya manusia yang energik, bertalenta tinggi untuk meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan bangsa. Serta misinya ialah mengoptimalkan manfaat terbaik layanan tingkat dunia untuk pelanggan dengan keunggulan dan keandalan operasional, menciptakan peluang bagi karyawan untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam mencapai tujuan, serta terus berusaha untuk menguasai kemampuan teknologi dan teknik dengan perspektif lingkungan, kesehatan, dan keselamatan untuk membangun bangsa, serta memberikan pengembalian terbaik kepada pemegang saham. Untuk jobset PT Pamung Presiden Nusantara sendiri ada 17 jobset, dan terbanyak ada di Provinsi Kalimantan Timur, salah satunya adalah jobset Baya, yang menjadi tempat saya melakukan praktek kerja industri, yaitu berada di Desa Buanajaya, Kecamatan Tanggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang mana di sini PAMA sebagai kontraktor mengelola IUP milik PT Jembayan Muara Bara terhitung sejak tanggal 1 Februari 2005 hingga saat ini, kemudian juga mengelola IUP milik PT Kutai Makmur Insan Abadi itu dimulai pada tahun 2015. Nah, IUP dari JMB sendiri atau Jembayan Muara Bara sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ada Jembayan Muara Bara, Kemilau Rindang Abadi, dan juga Arzara Bara Indo Energi Tama. Untuk proses bisnis dari perusahaan sendiri, PAMA sebagai kontraktor memiliki peran dalam melakukan perencanaan tentang desain tambang, kemudian estimasi cadangan, perencanaan kegiatan. Ini merupakan salah satu kewajiban dari kontraktor. Kemudian dilanjutkan dengan pembersihan lahan tambang atau disebut dengan land clearing and topsoil removal. Ini merupakan kegiatan pembersihan dari material hutan atau pepohonan yang yang menutupi area yang memiliki potensi bahan galian batu bara. Kemudian pengambilan topsoil atau tanah pucuk yang masih subur. Kemudian dilakukanlah proses pengeboran atau drilling untuk membuat lubang di dalam tanah yang mana tanah tersebut berpotensi mengandung batu bara serta dilakukannya blasting atau peledakan untuk menghancurkan batuan yang tadinya telah dibor. Selanjutnya adalah proses pengambilan atau pengemasan lapisan tanah atau batuan yang menutupi bahan galian, yaitu batu bara. Kemudian dilakukannya proses pengambilan batu bara atau coal getting. Selanjutnya proses overburden dam to disposal yang mana proses pengangkutan lapisan tanah dan batuan keras atau biasa kita sebut dengan overburden ke tempat pembuangan atau disebut dengan disposal. Nah, batu bara yang sudah ditambang disimpan sementara di round of mine atau ROM sebelum diproses lebih lanjut atau dikirim ke lokasi penyimpanan yang lebih besar. Kemudian setelah dari ROM temporary, batu bara dipindahkan ke area pelabuhan untuk disimpan sebelum diolah atau dikirim ke pelanggan. Selanjutnya untuk proses blending, crushing, loading to ponton itu merupakan kewajiban dari pihak owner. Nah, untuk area tambang yang tidak lagi digunakan, dilakukanlah proses reklamasi dengan cara penanaman kembali untuk mengembalikan fungsi ekologis dari lahan tersebut. Ini merupakan struktur eh, organisasi dari PT Pamung Praja Nusantara yang mana dibagi menjadi tiga deputi project manager yang mana saya berada di kolom berwarna hijau yaitu di engineering department, yang mana departemen ini bertugas dalam perencanaan, desain, pengawasan serta
optimalisasi proses tambang agar kegiatan produksi dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan juga aman. Nah, di engineering department sendiri terbagi menjadi 4 section, ada main plan section, main infrastructure section, monitoring control, dan juga main survey section. Untuk lebih spesifiknya, saya berada di main geoteknik yang masuk ke dalam section main infra, yang mana main infra sendiri lebih fokus terhadap perencanaan jalan tambang dan juga perencanaan daya dukung fasilitas penambangan. Sedangkan di main geotek, dia lebih fokus terhadap monitoring kestabilan lereng tambang, disposal maupun infrastruktur yang lainnya. Untuk budaya kerja sendiri, ini merupakan kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Dimulai pada pagi hari, kita melakukan P5M atau biasa disebut dengan pembicaraan 5 menit, yang mana kegiatan ini membahas terkait dengan progres yang akan dilakukan pada hari tersebut dan evaluasi progres di hari sebelumnya. Kemudian meeting ini membahas tentang indikator pencapaian Departemen Engineering atau Key Performance Indicator atau bisa kita singkat dengan KPI. Ini merupakan kegiatan meeting yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari tim engineering dari waktu ke waktu. Untuk safety talk sendiri kita lakukan setiap hari Sabtu pagi. Ini merupakan sesi diskusi tentang keselamatan di tempat kerja. Sedangkan inspeksi ini merupakan kegiatan yang kita lakukan bersama dengan owner yang memiliki tujuan pemantauan progres proyek, kemudian audit operasional, serta memastikan kontraktor mematuhi regulasi ataupun standar. Nah, untuk ketersampaian lokasi, perjalanan dimulai dari Bandung menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian dilanjutkan perjalanan udara dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung di Samarinda, ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam perjalanan udara. Kemudian dari Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung menuju area Prakerin itu ditempuh dalam waktu 1 jam 27 menit atau eh, jaraknya 54,5 kilometer. Kemudian ini merupakan time frame kegiatan yang mana dimulai pada September di minggu awal kita melakukan induksi sekaligus pengenalan Departemen Engineering. Kemudian di minggu kedua kita fokus terhadap pengenalan section di Departemen Engineering sesuai dengan arahan di lapangan kita difokuskan terhadap eh, main infrastructure section. Sedangkan untuk survei section kita hanya diberikan waktu 3 hari pengenalan. Sisanya hingga saat ini kita lebih fokus terhadap section main infrastruktur seperti itu. Terkait dengan batu bara sendiri, menurut The International Handbook of Coal Petrography, mengartikan bahwasanya batu bara merupakan batuan sedimen yang mudah terbakar, kemudian terbentuk dari sisa-sisa tanaman dalam tingkat pengawetan yang bervariasi, diikat oleh proses kompaksi, dan juga terkubur dalam cekungan-cekungan pada kedalaman yang bervariasi tentunya. Untuk proses pembentukan batu bara sendiri berasal dari tumbuhan yang membusuk, kemudian mulai membentuk tanah gambut, yang mana tanah gambut tadi terus membusuk, kemudian mengalami tekanan dari sedimen yang berada di atasnya sehingga mengubah tanah gambut menjadi lignit atau batu bara muda. Nah, lignit inilah yang menjadi tahapan awal dari pembentukan batu bara yang tentunya memiliki nilai karbon lebih tinggi daripada tanah gambut. Nah, dengan adanya tekanan dan juga waktu yang lebih lama, lignit ini berubah menjadi batu bara yang memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi dan juga lebih padat dengan proses yang berlangsung selama jutaan tahun dan setiap proses memerlukan kondisi geologis tertentu seperti tekanan, suhu, waktu yang cukup untuk mengubah material organik tadi menjadi batu bara. Terkait dengan main infrastruktur section, sempat saya singgung di awal bahwasanya terdapat 2 divisi, yaitu infrastruktur dan juga geoteknik yang memiliki tugas yang berbeda, yang mana untuk infrastruktur ialah divisi yang fokus terhadap pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur tambang berupa jalan, kemudian eh, saluran air seperti itu. Kemudian juga memiliki tugas melakukan perencanaan dan juga desain jalan, tambang, dan general activity untuk support kegiatan operasional pertambangan. Sedangkan geoteknik lebih ke analisis serta pemantauan kestabilan lereng, desain dan perencanaan lereng, serta pemantauan kondisi lereng, serta penyelidikan geoteknik tambang. Untuk geologi regional, daerah penelitian masuk ke dalam cekungan Kutai, yang mana salah satu cekungan terbesar di Indonesia dengan luas 165 km persegi dan kedalamannya kurang lebih mencapai 14.000 meter. Dan eh, cekungan Kutai ini, cekungan di Kalimantan Timur lebih tepatnya dibagi menjadi 3 cekungan, yaitu ada cekungan Tarakan di bagian utara, kemudian cekungan Kutai itu di bagian tengah, dan cekungan Barito di sisi selatan. Untuk stratigrafi regional sendiri, untuk daerah penelitian masuk ke dalam formasi Balikpapan, formasi Pulau Balang, dan juga formasi Pamaluan, yang mana formasi Pulau Balang memiliki kualitas batu bara yang relatif
lignit hingga ke bituminus. Sedangkan dari formasi Balikpapan itu untuk kualitas batu baranya lignit sub bituminus. Sedangkan untuk fisiografi sendiri menurut Supriyatna dan kawan-kawan, eh, fisiografi di Cekungan Kutai dibagi menjadi tiga, yaitu ada dataran rawa, kemudian ada zona antiklinorium Samarinda, dan juga dataran Delta Mahakam, yang mana daerah penelitian masuk ke dalam zona antiklinorium Samarinda yang ditandai dengan terdapatnya perbukitan bergelombang sedang hingga kuat akibat adanya lipatan berupa antiklin dan juga sinklin yang memanjang dari arah timur laut barat daya. Nah, puncak-puncak perbukitan pada zona ini memiliki ketinggian atau elevasi antara 200 sampai dengan 400 meter yang tersusun dari batuan sedimen. Untuk kegiatan sendiri di sini saya merangkum jadi 5 kegiatan yang akan saya bahas di sini adalah pengujian DCP atau Dynamic Count Penetrometer. Ini merupakan salah satu eh, tanggung jawab dari section infrastruktur atau divisi infrastruktur, yang mana pengujian ini dilakukan untuk mengukur kekuatan dan juga kepadatan tanah yang hasil pengujian DCP ini dapat dikorelasikan nantinya dengan nilai CBR atau California Bearing Ratio, sehingga hasil akhir dari uji DCP dapat ditampilkan sebagai nilai CBR yang dapat digunakan untuk perencanaan tebal pengerasan jalan. Untuk komponen DCP sendiri, ini merupakan ilustrasi, dan ini adalah gambar di lapangan. Terdapat ada hand grip atau pemegang, biasanya berada di bagian atas, kemudian ada drop hammer atau bisa kita sebut dengan penumbuk atau palu, kemudian ada hammer shaft, kemudian penahan palu, eh kemudian ada pegangan untuk pelindung mistar, cincin peredam di bawah sini, kemudian ada driving rod, dan ini mistar dengan skala 1 meter, dan juga konus. Konus ini berada di bawah dengan ada 2 konus. Ada konus dengan derajat 60 dan juga sudut 30 derajat. Nah, jadi untuk konus yang memiliki sudut 60 derajat itu biasanya digunakan untuk tanah-tanah yang berbutir halus atau sangat halus seperti clay. Sedangkan untuk konus yang sudutnya 30 derajat itu digunakan untuk tanah yang berbutir kasar. Nah, untuk pengujian DCP ini dilakukan dengan kita menekan ujung bagian berupa konus dengan cara memberikan beban hammer yang dijatuhkan atau ditumbukkan. Jadi kita mengangkat hammer, kemudian kita jatuhkan, sehingga konus tadi yang berada di bawah ini akan masuk ke dalam tanah, yang kedalamannya dapat dibaca pada batang penetrasi dan dapat dinyatakan sebagai kedalaman. Nah, untuk tahapan kerja dari alat dari DCP ini adalah mulai dari sarung tangan, kemudian karung, patok kayu, lita, form pengujian, meteran, dan juga alat DCP. Untuk cara kerjanya, kita harus memastikan atau kita harus merangkai terlebih dahulu alat ini dengan kokoh dan juga kuat agar apa? Lebih tepatnya untuk konus ini, jika kita tidak memasang secara kokoh, ketika kita akan mencabut alat dari tanah, biasanya konus akan akan nyangkut di dalam tanah sehingga mempersulit kita melakukan pengujian. Kemudian setelah semua disambungkan, alat akan dipasang kemudian berdirikan di posisi tegak di atas dasar tanah yang rata ataupun stabil. Kemudian kita lihat pembacaan awal biasanya tergantung dengan kondisi tanah bisa dari 0 atau bisa saja dari 1 seperti itu. Untuk caranya sendiri, cara mengangkat atau menjatuhkan palu itu adalah dengan kita mengangkat dan kita menjatuhkan sebanyak 5 kali. Biasanya kalau di industri di PAMA khususnya itu kita menjatuhkan sebanyak 5 kali penetrasi, kemudian kita catat berapa sih penurunan dari konus tersebut. Semakin kecil itu akan semakin baik, berarti dia kekuatan tanahnya akan semakin baik seperti itu. Nah, jadi untuk patok kayu ini gunanya adalah untuk memberikan tanda. Biasanya kita melakukan pengujian DCP ini setiap 5 meter. Setiap jarak 5 meter kita lakukan uji DCP seperti itu. Nah, untuk cara mengangkat tangkai atau melepaskan alat dari dalam tanah itu, kita harus memukulkan palu beberapa kali ke arah atas sehingga menyentuh handle atau pemegang tadi hingga konus terlepas dari dalam tanah. Biasanya kita melakukan uji DCP ini sebanyak
sebenarnya 2 orang juga cukup, cuman lebih efisien lagi kita melakukannya sebanyak 4 orang dengan masing-masing orang memiliki tugas masing-masing seperti mencatat, kemudian eh, membaca ke dalam penetrasi, kemudian ada yang memegang alat dan juga yang bagian menjatuh dan mengangkat hammer. Nah, untuk karung tadi digunakan untuk mengambil sampel tanah pada lokasi lapangan yang dilakukan pengujian dengan tujuan untuk mengetahui nilai dari CBR lab atau pengujian yang dilakukan di laboratorium untuk menentukan kekuatan tanah seperti itu. Ini merupakan kegiatan selanjutnya yaitu Surface Geotechnical Mapping, yaitu pemetaan lapangan yang bertujuan untuk mengupdate model geoteknik, material properties, batuan, dan validasi model geoteknik. Nah, yang mana lokasi ini berada di area yang biasanya terdapat adanya local failure ataupun terdapat adanya seepage yang menjadi salah satu penyebab terjadinya longsoran seperti itu. Nah, untuk alat dan peralatan sendiri di sini ada buku lapangan, kemudian ada palu geologi, alat tulis, air minum, kompas, meteran, clipboard, dan form surface mapping. Nah, untuk ini merupakan pengamatan di lapangan. Sini saya melakukan 3 pengamatan dua di bagian sidewall selatan, yang mana salah satu sidewall adalah area yang mengalami local failure, sedangkan satunya lagi terdapat adanya struktur. Nah, untuk di bagian sidewall barat ini lebih ke banyaknya rembesan atau seepage yang menjadi salah satu faktor lereng tersebut bisa saja longsor seperti itu. Nah, ini merupakan hasil interpretasi data atau pengamatan selama di lapangan. Jadi yang kita fokuskan ialah lebih ke pengamatan strike and dip-nya saja gitu. Jadi tidak eh, melakukan uji RMR atau JSI karena itu semua tergantung dari kebutuhan data yang dibutuhkan atau data apa yang ingin diupdate seperti itu. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah membuat desain planning slope stability analysis. Ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk dapat mengidentifikasi risiko longsor, kemudian menentukan faktor keamanan, membantu perencanaan dan desain tambang, optimalisasi sudut lereng, menerapkan rekomendasi stabilitas, dan juga mematuhi standar dari keamanan tersebut. Nah, bagaimana tahapan kerjanya? Untuk tahapan kerjanya, eh, kita mempersiapkan data topografi, desain, atau model geologi. Biasanya kita dapat dari tim eh, main plan atau tim survei biasanya. Kemudian kita membuat cross section. Ini untuk gambar yang saya tampilkan tidak saling berkorelasi, jadi hanya sebagai contoh saja. Setelah dibuat cross section, kita harus membuat model geoteknik berdasarkan cross section yang tadinya telah dibuat. Selanjutnya, memasukkan data primer atau masukkan data parameter material properties, mohon maaf, seperti muka air tanah dan lain-lain. Dan juga menambahkan seperti topografi aktual, kemudian eh, getaran blasting maksimal, kemudian lebar jalan, monthly design, dan juga water level, seperti itu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jika nilai faktor keamanannya masih di bawah standar, maka kita harus memberikan rekomendasi ataupun revisi desain agar nilai faktor keamanan itu memenuhi standar. Kalau di PAMA sendiri untuk nilai FK yang dipakai adalah 1,2. Namun jika kita mengacu kepada Capman SDM, itu untuk nilai FK-nya adalah 1,3 seperti itu. Selanjutnya adalah pembuatan laporan cross section. Ini merupakan konsep perencanaan tambang yang menggabungkan data desain penampang cross section dengan data bulanan dan juga dengan topografi mingguan. Dengan tujuan ialah kita dapat memantau nih perubahan topografi secara rutin serta untuk mengidentifikasi perubahan yang mungkin terjadi di lapangan. Serta kita memperbarui rencana tambang bulanan dengan menggunakan data dari survei mingguan yang ditumpangkan pada desain penampang. Serta mengantisipasi potensi masalah yang dengan membandingkan data mingguan dengan rencana penampungan bulanan, misalnya memeriksa kemiringan lereng, kemajuan penggalian, ataupun kestabilan penimbunan. Untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama, dengan kita menyiapkan data kontur terupdate, kemudian kita mengimportnya ke software Landscape, kemudian kita juga mengimport land section ke Landscape, kemudian setelah kita lakukan eh, pembuatan cross section, kita harus mengekspor, kemudian kita eh, berpindah ke AutoCAD untuk membuat topografi terbarunya. Kemudian setelah itu kita eh, ekspor dengan format DXF dan kita buka di software Slide seperti itu.
Nah, nanti akan muncul tampilan desain pit di software slide dengan data yang sudah kita terima. Kemudian selanjutnya kita harus mengimport Polyland Tool ke software slide hingga muncul tampilan topografi terbaru yang telah diimport dengan desain pit. Kegiatan selanjutnya merupakan kegiatan monitoring kestabilan lereng, yang mana ini merupakan kegiatan pengawasan dan pemantauan kestabilan lereng untuk mendeteksi pergerakan tanah atau potensi ketidakstabilan yang dapat memicu longsoran atau kegagalan lereng. Proses ini sangat penting dalam proyek tambang terbuka. Jadi, di dalam monitoring kestabilan lereng ada nama istilahnya itu TARP atau Target Action Response Plan, yang mana adalah rencana respon yang digunakan untuk mengelola risiko geoteknik terutama dalam konteks kestabilan lereng di industri pertambangan. Nah, jika kita lihat eh, tahap satu ini adalah pergerakan jika dia di bawah 20 mm per hari. Jika dia masih di bawah 20 mm per hari, maka masih dikatakan normal. Jadi kita hanya melakukan observasi lapangan seperti itu. Namun jika masuk ke tahap kedua atau waspada itu adalah ketika pergerakannya mencapai 20 sampai 50 mm per hari. Nah, kita ini harus melakukan observasi lapangan dan juga melakukan koordinasi dengan tim safety, tim man engineer dan juga KTT biasanya seperti itu. Untuk tahap ketiga yaitu 60 sampai dengan 100 mm per hari ini sudah masuk ke dalam kategori siaga dan kita harus melakukan koordinasi juga dengan tim safety dan juga melakukan observasi lapangan. Nah, di tahap ketiga ini kita belum melakukan yang namanya evakuasi. Kita melakukan evakuasi bila mana pergerakan lereng sudah mencapai atau berada di dalam eh, 100 mm per hari. Dalam durasi 24 jam sudah ada pergerakan selama 100 mm per hari seperti itu. Kita akan melakukan pemberhentian operasional, kemudian melakukan evakuasi dan memblokir area atau steril area untuk memberikan keamanan kepada rekan-rekan di lapangan. Nah, setelah itu kita harus melaporkan juga kepada KTT, kemudian kita membuat evaluasi geoteknik, itu yang sangat kita perlukan ketika adanya area yang memiliki pergeseran lebih dari 100 mm per harinya. Nah, untuk monitoring kestabilan lereng sendiri, biasanya grafiknya tuh digambarkan dalam grafik perbandingan antara displacement dan juga waktu, yang mana jika kita lihat untuk grafik yang stabil ialah displacement dan waktunya dia selalu sejajar. Jadi pergerakannya tidak naik dan juga tidak turun gitu. Untuk linear sendiri ialah deformasi meningkat namun tidak cepat. Jadi tetap bisa kita katakan dalam kategori waspada atau tahap 3. Nah, untuk regresif ini merupakan pola yang tadinya progresif atau pola yang tadinya longsor akan longsor tapi tidak jadi atau kembali stabil. Ini biasanya kita hanya lakukan investigasi ke lapangan seperti itu. Untuk progresif sendiri kurang lebih adalah deformasi dengan meningkat secara cepat atau berpotensi atau bahkan sudah terjadinya longsor. Biasanya grafik akan naik seperti itu. Kemudian untuk monitoring kestabilan lereng sendiri terdapat beberapa alat atau metode yang digunakan seperti slope stability radar yang mana prinsip kerjanya ini adalah menembakkan gelombang radar ke area lereng dan membaca perbedaan jarak dari pantulan gelombang continuous serta SSR ini dapat mengirimkan gelombang elektromagnetik ke permukaan lereng yang akan dimonitor. Setelah gelombang mencapai permukaan lereng, sebagian energi akan dipantulkan kembali ke sensor SSR untuk mendapatkan perubahan waktu tempuh dan intensitas gelombang yang dipantulkan memberikan informasi tentang struktur dan perubahan lereng. Nah, untuk kelebihan dari SSR ini ialah dia dapat memantau selama 24 jam nonstop, 24 jam nonstop, kemudian real time monitoring serta pemantauannya otomatis. Dia hanya mengandalkan energi dari bahan bakar berupa bensin, kemudian atau juga bisa dari eh, sel surya seperti itu. Untuk kekurangannya sendiri, yang jelas biayanya lebih tinggi, kemudian jangkauannya terbatas, jadi dia tidak bisa menjangkau area yang biasanya berada di bawah dia atau tidak terlihat dari area SSR tersebut. Dan juga dia sensitif terhadap cuaca seperti itu. Dan untuk SSR ini kita perlu melakukan yang namanya kalibrasi agar SSR ini dapat melakukan pemantauan dengan baik. Nah, untuk kegiatan yang dilakukan biasanya kita melakukan P2H radar ini
biasanya kita lakukan dengan tim dari radar, biasanya kita lakukan dengan tim Geoprop. Ini merupakan tim radar yang berasal dari Balikpapan untuk melakukan pemeriksaan fisik, kemudian kalibrasi, kemudian pemeriksaan bahan bakar, mulai dari bahan bakar, kemudian oli, air radiator, dan juga tegangan listrik. Nah, kemudian kita juga memerlukan P2H berupa penyetelan kembali radar serta melihat kalibrasi apakah radar masih dalam kondisi yang stabil. Kemudian untuk pemilihan radar ini adalah proses memindahkan alat radar dari satu lokasi ke lokasi lain yang dilakukan ketika lereng sudah stabil atau tidak lagi dipantau, maka kita akan melakukan pemindahan radar ke area lereng yang akan kita tinjau. Kemudian, Waktunya 3 menit lagi, Pak. baik Pak, kita juga terkadang melakukan pemindahan ini karena lokasi radar berada di radius blasting. Nah, jika berada di radius blasting, maka kita harus memindahkan radar ke area yang elevasi yang tetap di elevasi yang di atas atau tinggi, tapi di luar dari radius radar seperti itu. Nah, ini merupakan monitoring kestabilan lereng yang mana untuk pembacaan ini biasanya adalah dilakukan oleh tim geoprop. Jadi kita hanya menerima data dan nantinya data tersebut sudah dijelaskan terkait eh, pergerakan ataupun deformasi-deformasi dari tampilan radar. Untuk alat kedua yaitu adalah robotic total station. Ini merupakan alat dengan menggabungkan fungsi teodolit elektronik dengan pengukuran jarak elektronik atau EDM. Nah, untuk cara kerja sendiri, dia memantulkan infrared merah biasanya ke arah prisma atau biasa kita sebut dengan prisma monitoring. Nah, prisma monitoring ini kita pasang di area-area yang mana yang pertama alasannya adalah harus terlihat dari lokasi RTS. Jadi lokasi RTS dengan lokasi prisma itu harus saling terlihat agar RTS ini bisa menembak ke arah prisma tersebut. Kemudian jika memang terjadi gangguan jaringan ataupun biasanya eh, dia akinya ini bermasalah, kita harus melakukan penembakan manual terhadap prisma monitoring dan kemudian melakukan peninjauan kembali melalui komputer yang berada di office. Ini merupakan salah satu contoh data dari Robotic Total Station. Ini yang bagian kiri atas merupakan gambar RTS, lokasi RTS biasanya diletakkan di elevasi tertinggi di area pit. Kemudian terdapat 3 backside yang berada di belakang RTS untuk mengunci azimut atau mengunci lokasi dari azimut RTS tersebut. Nah, kemudian untuk grafik deformasi ini ada 3 jenis grafik mulai dari longitudinal, kemudian height displacement dan juga transfer. Yang mana longitudinal ini merupakan pergerakan lereng atau pergerakan tanah maju atau mundur. Sedangkan untuk height adalah pergerakan lereng atau tanah yang dia pergerakannya naik atau turun. Biasanya juga bisa dikatakan pergerakannya lebih tinggi atau lebih rendah. Untuk transfer sendiri, pergerakan lerengnya ini adalah menyamping atau ke kanan atau ke kiri seperti itu. Ini adalah kesimpulan dari kegiatan saya selama praktek kerja industri satu yang mana geoteknik dan juga infrastruktur di tambang itu merupakan salah satu hal penting serta saling berkaitan. Untuk penggunaan alat seperti DCP, kemudian surface geotechnical mapping, dan juga analisis dan penggunaan teknologi seperti SSR dan RTS, ini adalah salah satu hal untuk mendukung kegiatan pemantauan lereng secara real time dan juga akurat, yang mana hasilnya dapat menunjukkan adanya potensi longsoran pada beberapa titik yang memerlukan tindak lanjut berupa evaluasi desain dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan faktor keamanan, serta kombinasi dari pengelolaan infrastruktur tambang dan analisis geoteknik untuk memberikan kontribusi besar terhadap keselamatan operasional dan efisiensi tambang terbuka di lokasi penelitian. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada masukan atau pertanyaan, dipersilahkan saya kembalikan kepada Bapak Adang selaku moderator. Terima kasih, Pak. Ya, itulah pemaparan dari Saudara Akbar, ya, pemaparan progres prakerja. Ya. Selanjutnya kita masuk ke
acara diskusi ya, diskusi mungkin ada pertanyaan atau masukannya dari para mahasiswa ataupun dari Bapak Ibu dosen ya. Saya persilakan dulu kepada para mahasiswa yang mau bertanya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Sebentarnya Pak, Bin, mau bertanya kamu silakan. Bar bisa tentang tahap tadi Pak, Gimana? yang tahap. Oh, ya. Oke. Nah ini yang tahap ini berdasarkan apa hasil radar monitoring atau berdasarkan curah hujan? Oke, baik. Pak, ini langsung dijawab, Pak. Silakan langsung aja, Mar, Nah, langsung. biasanya tab ini kita berasal dari monitoring, dari data. Nah, ini. Jadi, displacement dan juga waktu yang mana eh, jika kita lihat dari eh, radar pemantauan atau grafik deformasi, jika dia melebihi 100 milimeter. Biasanya kita lakukan di pagi hari, jadi pemantauannya dari pukul 7 sampai dengan pukul 7 di hari selanjutnya. Jadi dalam waktu 24 jam, jika ada pergerakan seperti ini, contohnya ini ada pergerakan sekitar 40 milimeter. Ini maka masuk ke dalam tahap kedua, masih dalam kategori waspada dan kita harus memberikan eh, lokasi prisma tersebut dalam kategori warna kuning atau waspada seperti itu. Jadi dia lebih ke penentuannya karena monitoring stabilannya bukan karena curah hujan seperti itu. Kalau curah hujan, apakah nanti apa curah hujan nanti apakah bisa berpengaruh terhadap kestabilan lereng itu sendiri? Yang jelas pasti berpengaruh, tetapi biasanya eh, dia bisa saja berpengaruhnya langsung tidak instan. Jadi terkadang entah itu prismanya tiba-tiba hilang ataupun eh, tidak terbaca itu biasanya karena pengaruh hujan yang mana mengakibatkan dari prisma ini bisa saja terkena hujan kemudian dia jatuh ataupun dia terbawa aliran hujan. Nah, ini biasanya yang mengakibatkan prisma tidak terbaca dan juga tentunya kalau ditanya apakah lereng tersebut akan berpengaruh karena kondisi hujan yang jelas itu bakalan berpengaruh seperti itu. Maka lereng tersebut akan jenuh air dan menyebabkan eh, mudah atau menjadi salah satu indikasi terjadinya longsoran seperti itu. Oke, cukup Bar. Makasih. Ya, terima kasih Lang. Cukup, Pin. Ya, Cukup Pak. Pin. Udah cukup, bisa diterima. Pak, Oke, lanjut yang lain, silakan. Pak Adang izin bertanya, Pak Emi, Adang. Emi, ayo, Emi. Ya, Bar, izin nanya, Bar. Coba lihat page yang analisis. Oh ya, bentar nih. Mana nih? Yang analisis pakai software. Ah, yang ini. Nah, Ini. ya, Bar, tadi aku mau nanya lagi. Yang Hmm, sebelum didapatkan ini, data topografi, desain dan model geologi, eh, itu dari tim geotek juga yang bikin atau dari departemen lain yang beda? Oke, izin menjawab, Helmi. Jadi tadi seperti Ya. dijelaskan bahwasanya untuk data topografi, desain dan model geologi ini biasanya kita dapat dari teman-teman main plan atau dari teman-teman survei. Jadi kita hanya fokus pada pemodelan geotekniknya saja seperti itu. Jadi
akan ada update topografi, baik itu weekly, kemudian monthly itu pasti ada, tapi bukan dari tim geotek yang membuat seperti itu. Hmm. Berarti di situ juga ada rekomendasi bentuk pit juga sama dari lapisan sim batu baranya juga ya? Betul. Oh, oke. Oke, cukup, Bar. Kami Sudah, Pak. bisa Makasih, Pak. bisa diterima. Bisa terima, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut, yang lain silakan. Izin bertanya, Yang lain, Pak. Lima. Ya, Pak. Ayo, silakan. Kamu bertanya. Izin bertanya, Bar. Eh, Tadi kan jika FK di bawah standar tidak apa? Jika FK di bawah standar, tadi kan Akbar bilang dilakukan revisi atau rekomendasi desain. Nah, yang direvisi atau rekomendasi seperti apa yang dilakukan? Contohnya gitu. Oke, Terima kasih. mesti Dimal buat pertanyaannya. Contoh Jadi revisinya ya, kamu ya, jadi Betul, Pak. rekomendasi seperti silakan, apa Mbak. yang dilakukan jika memang nilai FK-nya di bawah standar. Kalau di PAMA sendiri tadinya FK-nya adalah 1,2, jika kita menurut ke KSDM itu 1,3. Nah, bagaimana jika nilai FK-nya di bawah 1,2 atau 1,3, maka kita harus melakukan rekomendasi itu dengan cara mengurangi gaya pendorong ataupun menambah gaya penahan. Dengan cara apa? Mengurangi mengurangi gaya pendorong itu dengan cara mengubah geometri lereng seperti mengurangi beban atas lereng atau cut elevasi bagian atas atau melakukan pelandaian slope. Nah, kemudian mengurangi gaya pendorong juga dapat dengan cara mengurangi beban air atau water ponding yang berada di atas lereng untuk mengurangi water level tentunya. Nah, kemudian menambah gaya penahan ini kita biasanya menambah timbunan di kaki lereng atau membuat bench seperti itu. Oke, baik. Gimana, Terima kasih, Mal? Akbar. Cukup, Iya, Pak, cukup. sama Mal. Cukup? Cukup. Makasih Mal. Oke, terima kasih ya. Mahasiswa ada lagi masukan ke yang bertanya? Ya, kalau belum ada, siapa? Kalau belum ada, sementara kami beralih ke Bapak Ibu dosen ya. Untuk itu mungkin ke Pak Oman, monggo Pak Oman, mangga masukannya Eh, barangkali. nggak yang lain lagi? Yang lain dulu nggak? Yang lain, di sini Ah, ada Pak Sulis. Pak Sulis ada masuk saja masukan dulu. mungkin? Ya, Atau Pak Kaprodi nih, Pak Luman. ya. Monggo Pak Yang lain Sulis. dulu. Baik, terima kasih Pak Adang. Ya, Halo Akbar, sehat Bar? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Oke, baik. Baik, saya pertama review dulu ya apa yang kamu sampaikan tadi. Saya kira cukup bagus ya, kompleks juga. Beberapa metode kamu pakai semua itu ada 4 kalau nggak salah untuk slope stability ini. Yang coba saya tanyakan ke kamu, Bar, untuk DCP ini ya, untuk pengukuran DCP ini, itu kan tadi dijatuhkan 5 kali ya, Bar. 5 kali ya, Pak. Itu rata-rata kedalaman berapa, Bar? Baik Pak, izin Hmm. menjawab Pak. Ini biasanya tergantung dengan lokasi dilakukannya DCP dan Hmm. sebenarnya Akbar juga ingin menampilkan data hasil DCP-nya Pak, tapi Hmm. ketika dicari data tersebut ternyata sudah nggak ada gitu. Jadi ya, belum bisa saya Hmm. tampilkan. Nah, biasanya data DCP ini untuk rata-ratanya biasanya berada di Hmm. angka 20 cm kedalamannya. Itu untuk 20 rata-rata Pak. cm. Betul. Oke, rata-rata 20 cm ya. Menurut saya penting ya Bar data itu kalau seandainya ada ya. Karena memang begini, zona sliding yang ada di area tambang itu kan karena dia batuan sedimen biasanya memang tidak hanya sampai 20 cm atau 30 cm gitu ya. Itu biasanya ada beberapa zona gitu ya. Itu penting gitu. Apakah itu sudah mewakili dari stability lereng yang ada di situ atau enggak gitu kan. Itu perlu menurut saya. Itu kalau ketemu ya, seandainya ketemu saya. Terus kemudian spasinya berapa Bar? Antara DCP satu sama satunya.
Biasanya kita lakukan per 5 meter, Pak. Jadi panjangnya 25 Oke. meter per 5 meter. Kamu bikin grid ya berarti ya, bikin grid ya berarti ya. Nah, Iya, betul, Pak. oke, baik. Kalau seandainya ada anomali tadi yang disampaikan siapa tadi, Gimal ya, Iya, Pak. kan ada beberapa anomali kan kadang kan namanya litologi kan meskipun secara lateral kan kadang ada beda gitu ya. Itu biasanya ada perlakuan khusus nggak? Gimana, Pak? eh Gini, misalkan katakanlah hasil DCP itu ada yang anomali gitu ya, anomali Iya. misalkan yang disampaikan Dimal tadi, ya, misalkan katakanlah seperti itu perlu dilakukan apa itu? Misalkan ada anomali langsung ketahuan di situ dari ukurannya. Kira-kira apa tadi itu dikasih apa namanya penggurusan sehingga lerengnya juga lebih slope-nya lebih sudutnya lebih landai atau bagaimana? Kalau seandainya dari ukuran ada anomali gitu. Baik, Pak. Mungkin sedikit Akbar akan meluruskan terkait DCP ini. DCP ini kita lakukan Hmm. di area badan jalan, Pak, biasanya, Pak ya. Jadi Oke. untuk area yang nantinya akan dipakai sebagai jalan, jalan tambang seperti itu. Hmm. Jadi dia berasal dari tanah timbunan yang kemudian dikompek Hmm. Hmm. dan kita lakukan Hmm. DCP seperti itu. Nah, Hmm. ketika ada beberapa titik yang tidak atau anomali, biasanya dia ketika kita lakukan DCP itu bisa sampai kedalaman 30 cm bahkan sampai 40 cm. Itu sudah Hmm. anomali sekali dan itu biasanya eh, kita akan lakukan peninjauan kembali apakah hal ini disebabkan karena area tersebut atau lokasi tersebut contohnya sempat terkena air hujan. Nah, jadi hujan ini kan Hmm. sangat berpengaruh sekali terhadap pengujian DCP. Pengujian DCP tidak akan Hmm. dilakukan ketika area yang kita akan lakukan itu basah seperti itu, Pak. Jadi ketika Hmm. memang ketika memang kita harus melakukannya ketika basah, maka nanti di lain hari kita akan melakukan lagi dengan kondisi tanah yang kering. Nah, di situ kita akan melakukan Hmm. perbandingan. Biasanya jika masih kedalaman DCP itu sampai dengan 40 cm atau bahkan Hmm. sampai tembus 50 cm, maka kita akan melakukan penambahan material tanah dan kemudian kita lakukan kompaksi lagi, Pak. Seperti itu. Nah, jadi untuk DCP ini eh, biasanya kita lakukan satu lubang itu eh, 25 kali DCP. Jadi Hmm. setiap DCP kita selesai, kita menunggu alat bernama compact untuk eh, meratakan atau mengeraskan kembali area, kemudian kita lakukan lagi, kemudian di compact lagi, kemudian kita lakukan lagi seperti itu, Pak. Sebanyak 5 kali pengulangan seperti itu biasanya. Gitu ya. Oke. Kalau di DCP ini perlu dilakukan cross plot nggak, Bang? Misalkan antara tumbukan gitu ya dengan kedalaman gitu. Dilakukan cross plot nggak? Biasanya kan ada grafiknya begitu ya. eh Dilakukan nggak? Kalau itu jujur Pak Akbar Hmm. sebenarnya kurang kopi kalau masalah itu, tapi Hmm. sepertinya Hmm. ada kalau Ada ya. ini ya Hmm. itu biasanya di bagian pengolahan data. Jadi untuk DCP ini Akbar sebenarnya nggak ngikutin sampai ke pengolahan datanya gitu Pak. Iya, Tapi oke, oke. Bagus. Hmm. sempat kita menghitung bagaimana sih cara menentukan nilai tersebut aman atau tidak atau oke atau tidak seperti itu Pak. Baik, ya, ya. Soalnya kalau kalau ini kan sangat sensitif sekali ya. Saya kira sih bisa juga antara banyaknya tumbukan dengan depth yang didapatkan itu bisa di cross plot sehingga akan membuat suatu apa namanya garis begitu ya, kayak semacam linear apa namanya persamaan linear begitu kan. Nanti kalau tipikalnya katakanlah dia apa lebih lebih ke arah besar ya atau ke kecil itu nanti akan kelihatan. Tapi itu dianalisis ya. Itu mungkin mungkin nanti ke depan bisa bisa untuk yang ke arah tugas akhir itu menarik itu Pak. Ya, untuk data-data seperti itu. Ya. Baik Pak. Baik, saya kira itu Pak Adang. Saya kira menarik untuk paparan si Akbar ya, karena kompleks sekali monitoringnya baik itu dari radar kemudian dari apa namanya ukuran langsung di lapangan gitu kan. Jadi cukup cukup oke lah. Terima kasih Pak, Pak Adam. Cukup bervariasi. Ya, Ya, terima terima kasih Pak. kasih Pak Sulis.
atas masukannya ya. Eh, Selanjutnya mungkin di sini ada Pak Kaprodi, Pak Lumban. Monggo kalau ada masukan mungkin. Ya, boleh Padang. Tadi saya mengikuti bagus bagus banget nih apa ininya pengalamannya Akbar ya Pak ya, dengan geoteknik. Kalau ngomongnya udah kayak ini ya Pak, kayak udah kerja berapa tahun gitu ya. Pasti pasti ya. Akbar nih ngomongin geotek kok Sudah kayak engineer, Pak. Sudah pengalaman ya. bukan lagi Engineer magang ya. ini kamu nih. Keren keren Bang. Saya cuma mau tahu aja nih antara hubungan kamu yang geoprop sama dari pamanya sendiri, bagaimana tuh monitoring? Apakah kalian menerima aja kalau ada em, misalkan ada rawan gitu tiba-tiba ada pergerakan, mama apakah menerima saja apa ikut juga di dalam ke geopropnya itu? Bar. Untuk yang ini Pak ya, yang radar Pak ya. Iya betul. Jadi memang kalau eh, yang saya copy dari sistem radar di Pama ini, dia kita tidak melakukan pengamatan secara langsung melalui atau pengolahan datanya lewat radar, tapi kita selalu menerima hasil, Pak. Jadi semisal terdapat adanya area atau lereng yang kosong, bukan kosong, lereng yang adanya pergerakan, itu biasanya dari pihak geoprop, ground prop itu akan langsung mengirimkan Geopropnya. hasil berupa PDF ke tim geotek seperti itu. Dan nanti kita akan melakukan observasi ke lapangan. Apakah hal ini perlu dilakukan evakuasi atau seperti apa? Seperti itu, Pak. Oke, berarti dia monitoring oleh mereka ya, oleh ground prop ya. Iya, Pak, betul, Pak. Kalau Sementara untuk kalian radar, iya, nggak Pak. ngeliat sendiri sistemnya seperti apa, nggak lihat ya monitoringnya tempat monitoring seperti apa, nggak berkunjung ke sana atau kan nggak ngolah Jadi juga ya katanya. ada dua komputer, Pak. Jadi komputer yang pertama itu melihatkan ini, Pak. Sebentar. Izin share screen kembali. Jadi untuk data yang ini sebenarnya ditampilkan di komputer di Office, tapi sepenuhnya Hmm. dikontrol oleh tim ground prop, Pak. Seperti itu. Jadi nanti kita Ya hanya berarti orang ground prop tuh standby terus di sana berarti. betul, Pak. Jadi komputer ini pun tidak boleh kita matikan, Pak, kalau di Office, Pak. Selama 24 jam. Oh, oke, oke. Selalu Berarti dia ngeliat standby. percepatannya terus ya ini ya, Betul, Pak. ada pergerakan atau ini baru dia menginformasikan ke pihak pamannya ya. Betul seperti itu, Pak. Oke, berarti dia tapi pengamatan ini bukan untuk eh, desain lereng kan? Ini hanya untuk yang disposal atau apa? Untuk yang dimonitor oleh SSR ini, apa radar ini? Dia memonitoring area yang memang nampak, Pak. Jadi bisa dari high call, kalau misalkan dia memang terlihat dari radar itu bisa dianalisis, kemudian ada infeed dam, kemudian daerah-daerah optimasi itu semuanya bakalan kedeteksi gitu, Pak. Jadi nggak hanya disposal atau area-area yang ini. Jadi area-area yang memang eh, ada kemungkinan terjadinya pergerakan seperti itu. Kalau kejadian, Bang, ada belum? Pernah kejadian? Ada, Pak, sebelum sebelum saya cuti ada. Ada ya? Ada. Kemarin tuh Bagaraja tuh bilang apa? Pakai back apa namanya? Back Yang mana, Pak? apa analisis buat Bagaraja tuh kemarin ngasih saran ke Reza tuh apa ya? Analisis back apa ya? Back. Back Failure analisis ya? Black Analysis, Pak. Back analisis ya? Ya. Iya, Iya, back analisis kan dari histori ya kalau nggak salah aja ya. iya Pak. Jadi Ya, Pak, kalau histori ada kejadian suatu longsor kejadian, Pak. itu dianalisis apakah material propertiesnya itu kan kalau longsor tuh bakal dalam kondisi yang sebenarnya Pak, material Mhm. propertiesnya. Ya, ya. Berarti kalau ada historinya berarti bisa dijadikan juga sih analisisnya. Tapi ya bagus lah Reza dan Akbar. Semoga lancar ya banyak ilmu yang didapat di sana ya. Terima kasih Pak Adam, Pak Terima Oman. kasih, Pak Lumban. Ya Pak, terima kasih Pak Kaprodi. Nah, mungkin lanjut aja ke Pak Oman. Monggo Pak Oman. Ya, terima kasih Akbar, presentasinya cukup bagus ya. Ini hasil eh, konsultasi dan diskusi yang
Akbar sering lakukan ya, juga Reza juga ya. Dan kelihatan dari hasil presentasinya dan kita juga banyak belajar. Ini kelihatannya Pak Kaprodi banyak penggunaan alat-alat teknologi yang canggih ini ya di dalam pemantauan longsornya ini dan Yang belum ada di PP sebagaimana mungkin. sebagaimana pesan Pak Baga kemarin ke Reza juga Akbar juga nanti sekali-kali sharing ya ke depan ya. Bagi tugas saja dengan Reza kalau Akbar kalau Reza misalnya apa kemarin Analisis. back analisis ya analisis penyebab suatu kejadian yang memang sudah terjadi. Nah kalau Reza di bagian kalau Akbar di bagian apanya gitu ya. Ini banyak kan topik-topik yang bisa disampaikan ya, terutama penggunaan alat-alat yang canggih itu ya. Nah, eh, tinggal kamu untuk menentukan untuk tugas akhirnya mau difokuskan kemana ya supaya kalau ini kan banyak tadi banyak yang dibahas ya di pemantauannya juga ada berapa alat tadi ada 2 3 alat. Baik, Pak. Kemudian juga oh ya saya nanya juga ini kalau suatu kejadian longsor itu ada bunyi dihubungkan dengan suatu alat sistem misalnya sirine gitu atau gimana di sana Betul, Pak. si Jadi alat tadi. ada sirine yang berbunyi di area pit biasanya jika terjadinya longsor seperti itu. Jadi Mm-mm. nanti tim yang geotek langsung menuju ke lokasi, kita memantau, kita membuat back analisis juga seperti itu, Pak. Iya, ya. Ini juga dapat dipandang juga dari sisi mitigasi bencana longsor ya di area penambangan. Jadi kamu juga bisa bisa juga itu sebagai bahan tugas akhir mana yang disebut ancamannya, mana yang disebut dengan kerentanannya, mana yang disebut nanti resikonya apa gitu kan. Itu juga bisa jadi satu pilihan ya. Baik. Eh, Kemudian tadi yang apa coba lihat slide slide ini aja saya pengen tahu yang angka itunya tuh di berapa sudah ketemu di tempat lapangan tuh, angka yang jadi dasar. Yang satunya lagi tuh yang ada tadi failure apa stabil terus regres Ini Kak, Pak. yang nah ya, terus terus nah nah ini nih ini angka ininya berapa untuk jadi dasar ininya apa namanya faktor kestabilan lerengnya ya Iya. berapa di tempat kamu eh Akbar Gimana, Pak? FK angka FK-nya itu yang ditentukannya berapa sama dengan Reza kemarin ya Iya, Pak, 1.2. 1,2 yaitu berdasarkan kondisi apa 1,2 itu? Parameter Itu parameternya yang menyebabkan angka itu yang ditetapkan apa aja? dari Pak Mas sebagai kontraktor mengikuti dari owner, Pak. Jadi 1.2 merupakan gagasan dari owner. Jadi memang bukan berarti 1.2 juga aman. Memang kadang kalau kita mengacu kepada Capman kan 1.3. Nah, ketika kita Hmm. menggunakan 1.2 juga terkadang masih terjadi longsor, kemudian adanya pergerakan. Tapi karena eh, kita hanya kontraktor, jadi sepenuhnya kita kembalikan ke owner, Pak, seperti itu, Pak. Jadi dari owner memang mengacunya ke 1.2. Ya kamu pernah diskusi nggak dengan pembimbing lapangan dari mana angka 1,2 itu? Sempat nanya, Pak, jadi kenapa nggak 1.3? Ya, jawaban dulu sama, Pak, kurang lebih dari Jembayannya eh, mintanya 1.2 seperti itu, Pak. Oke. Oke, nanti dipelajari lagi ya cara menurunkan FK ya, faktor-faktor apa yang dilibatkan. Ya, kan mungkin ada ya rumus FK sendiri ya. Baik, Pak. Nah, maksud Bapak itu yang ditanyakan. Jadi nanti andai kata itu berubah kan pasti akan berubah juga nilai nilai FK-nya. Parameter-parameternya ada yang berubah kan pasti akan berubah. Ya. Betul, Pak. Oke, secara keseluruhan udah bagus Padang, tinggal ditingkatkan. Teknik menjelaskan sudah bagus, mungkin tampilan-tampilannya lebih di apa lagi ya? Eye catching ya, lebih menarik lagi. Terutama yang kecil-kecil itu bagus juga kalau diberi zoom-zoom gitu ya, supaya yang melihat makin yakin ya. Terima kasih Pak Adang. Mangga. Terima kasih, Pak Man.
Pak Adang. Masih commute Pak Adang. Maaf. Baik, terima kasih Pak Oman masukan-masukannya ya. Barangkali ini terakhir masih kalau ada dari mahasiswa silakan ya satu pertanyaan lagi yang mau bertanya kalau ada ya. Sip, Pak. Oh, baik. Kalau tidak ada mungkin kita tutup atau cukupkan sekian dulu ya. Cukupkan sekian saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dosen atas masukan-masukannya ya. Dari para mahasiswa juga terima kasih sudah memberikan masukan maupun pertanyaan untuk lebih eh, memperbagus lagi ya baik nanti laporan ataupun PPT-nya ya memperkaya lagi ya. Untuk itu kami persilakan kepada Akbar ditutup dulu ya. Balik ke Rindu, Pak. Ya, Balik ke MC, Pak. PMC atau oke. Silakan Rindu. Terima kasih ya. Kembali ke MC. Monggo Rindu. Baik, Pak. Terima kasih kepada Pak Adang yang telah memandu seminar ini sehingga berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kepada Saudara Akbar Triwidodo yang telah menyampaikan materi yang tentunya sangat bermanfaat dan juga menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali kepada seluruh hadirin webinar, mohon mengisi link presensi yang telah di-share di kolom chat, dan link akan ditutup saat webinar ini berakhir. Sebelum acara berakhir, maka kita akan melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dimohon untuk operator membantu sesi dokumentasi ini. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih semuanya. Jangan lupa absensi ya. Sekian dari saya, Putri Rindu Bunga Kasih, selaku Master of Ceremony pada sore hari ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di seminar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk